studio, sekarang kita menyaksikan Hitam Putih live. Jadi ini live, apa yang terjadi di panggung sama seperti apa yang terjadi di rumah. Jadi Anda yang nonton ini sangat beruntung sekali bisa menyaksikan live ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Salah, gue memuji acara ini. Enggak beruntung-beruntung banget. Kalau misalnya dapat undian 1M tuh mungkin. Kalau nonton gini biasa aja. Hei, nonton begini tuh beruntung live. Karena kan banyak inspirasi dari Hitam Putih. Tuh. Jadi Hitam Putih itu banyak memberikan inspirasi. Pokoknya kalau Hitam Putih ada bintang tamu Oki Lukman pasti memberikan inspirasi. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Karena kelemahan Hitam Putih hostnya nggak bisa nangis. Nah, itu dia. Jadi mau masalah sampai masalah dia sendiri pun dia nggak nangis loh, kok saudara-saudara. Ya. Ya. Saya apa udah sih yang terlalu membuat banyak. Anda menangis tuh kira-kira apa nanti? Itu kalau Anda ada masalah saya akan menangis. Oh, baik banget. Mau dicoba? Mau dicoba? Jangan. Oke. Jadi ini Oki, saya mau tanya dulu dengan Oki. Oki ini sejak kecil sudah terkenal. Dulu kalau nggak salah Lenong Bocah ya. Betul. Lenong Bocah. Saya dulu ngefans banget. Ini beneran. Gue dulu waktu nonton Lenong Bocah, berarti tuan gue apa tuan lu ya? Oke. Pada saat gue nonton Lenong Bocah gitu. Siapa bu? Ya tuan lah, enak aja. Waktu gue Lenong Bocah lu umur berapa? 4 tahun lo. Mau banget. Tapi yang penting lu udah masuk TV duluan. Ya kan ini senior banget nih. Aduh. Saya nonton, wah ini udah jadi artis. Pertanyaannya, pada saat Anda masa kecil sudah jadi artis, sering tidak dibully oleh teman-teman Anda? Justru enggak, justru pada saat saya jadi artis itu banyak teman-teman saya yang tiba-tiba pengen jadi teman. Mau kemana ini posisinya, Mbak? Tapi saya gini Anda ikut, saya mundur ke sana. Suruh geser. Saya pikir ini diangkut, geser ya kan sampai mentok. Nah, jadi banyak teman-teman saya justru yang mau main sama saya, keuntungannya itu. Karena Anda artis? Karena saya artis. Waktu kecil saya sudah eksis sekali. Sudah eksis. Tukang roti semua pada pengen sahabatan sama saya. Tapi hubungannya sama tukang roti? Karena biasanya saya jajan sama dia kan. Oh gitu. betul. Tapi lu kalau nggak salah waktu kecil tuh ceking banget. Makasih lo diingetin. Waktu kecil ini. Itu masa lalu yang tak perlu dibahas. Emang sekarang kayak gimana? Anda sekarang seksi. Gimana maksudnya gitu? ABG. Lumayan deket juga. Tahu ABG, tahu ABG ya? Apa? Air botol galon. Lu kan belum punya pasangan, gue sumpahin dapet yang kayak gue loh. Mau. Saya tidak melihat manusia tuh, saya tidak lihat dari rupa dan wajahnya. Tapi udahlah, jangan yang kurus-kurus, udah basi lah yang kurus-kurus. Coba yang cabi-cabi kayak saya deh, Pak. Yang penting tuh gimana kalau saya nyari wanita tuh yang penting orang tuanya setuju, ya kan? Seiman katanya. Sebenarnya kita pegangnya menyeberang. Iya. Orang tua setuju, seiman, penuh kasih sayang, kaya raya, itu doang. Seiman, orang tua setuju, kaya raya, itu gue banget semuanya ada di gue. Emang cewek doang bisa matre, gue juga bisa matre. Nggak curhat. Oke, tapi kamu pernah dibully tidak? Kita duduk aja deh, kita duduk aja. Nggak pernah, aku nggak pernah dibully. Dari dulu nggak pernah dibully? Nggak pernah. Berarti kamu yang membuli orang? Betul sekali, banyak sekali teman-teman saya atau anak-anak SD yang di sangkatan saya itu mereka yang kecemplung kali lah, atau yang tiba-tiba luka karena saya tendang apa lain sebagainya. Justru saya suka ngebully orang. Ini beneran? Bener. Gimana ceritanya? Ceritanya dia habis operasi usus buntu. Terus tiba-tiba botol minum saya dibanting. Saya emosi dong. Saya tendang pinggangnya. Nggak taunya dia habis operasi kemarinan. Robek udah semua berarakan. Datang tuh ibunya orang Belanda. Gimana itu rumah Oki? Ini beneran? Itu orang Belanda yang kena, namanya Mbak Mela. Oh. Coba ke Twitter saya Mbak Mela kalau ingat saya. Oh, Anda yang nendang waktu itu? Itu saya waktu itu. Jadi Anda merasa bersalah membuli orang? Sangat tidak. Karena saya mengikuti jejak yang terdahulu, yaitu Anda sendiri yang suka membuli orang kan? Saya nggak pernah membuli loh. Benar. Saya kapan pernah membuli? Kemarin saya nonton begitu ceritanya. Saya baik. Saya tuh kalau di Hitam Putih itu baik. Saya pernah loh di acara Hitam Putih saya baik. Gitu ya. Ada bintang tamu saya baikin. Ratingnya turun. Jadi nggak cocok kalau harus baik ya? Saya galakin. Anda nggak bisa jadi kayak Ibu Peri, jadi setan terusnya ya? Yang penting ditonton. Oke, saya akan mengundang, ini adalah seorang bintang tamu cilik ya, artis cilik yang dari kecil sudah punya cita-cita menjadi seorang artis. Bagus nih. Bagus. Banyak orang, kok kecil pengen jadi artis, tapi bagus, udah punya cita-cita yang ini berbeda. Indra Bakti kedua ya. Nah, dari kecil Indra kan udah pengen jadi artis. Waktu kecil oe langsung pengen jadi artis. Kita undang, ini adalah Reva Agung.
cocok banget kita kayak sama Aska, papanya, mamanya ya. Iya, benar. Gimana, bagus nggak? Bagus nggak? Revka Agung ini apanya Agung Hercules? Bukan. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Ada bedanya ya? Iya pasti. Reva Agung ya. Kenal Oki, tahu dong? Kenal? Kamu kenal Oki? Kenal. Kapan kenalan? Tadi di ruang mereka? Iya. Oh, udah kenal. Oki kenal Reva? Tahu. Reva ini adalah seorang pemain film ya. Dan katanya Reva sejak kecil pengen jadi artis. Benar? Oh, ya betul. Kenapa pengen jadi artis? Kenapa nggak jadi tukang dodol gitu? Jangan. Kenapa tukang dodol ada yang kaya raya? Ya. Ada ya? Ada. Wah, keren Apa banget. yang ngaduk dodol mulu? Kalau artis kan tinggal acting. Iya. Kenapa pengen jadi artis? Dari dulu emang pengen jadi artis, soalnya ngefans banget sama yang namanya Ricky Harun. Ricky Harun. Ricky Harun. Oh, ngefans sama Ricky Harun. Yang mamanya namanya Donna Harun, mirip Kak Kiki kan ya? Bener, Ricky Harun. Iya. Om kasih tahu ya, Om nggak ngefans sama Ricky Harun. Kenapa? Gue teh aja sama dia beneran. Kenapa? Anjingnya suka nyasar masuk rumah gue. Serius? Beneran. Lo rumahnya deketan? Deketan. Tuh anjing suka masuk rumah gue. Pengen gue tongseng gitu tau. Tapi Reva ini ya dulu sempat sulit ya. Katanya dulu kamu sempat susah ya sama mama dari Bandung ya? Dari Bandung sampai buat makan aja katanya susah. Benar nggak? Pernah. Gimana ceritanya? Jadi awalan itu kan masih belum punya kendaraan, belum punya apa-apa. Jadi waktu itu pernah pesen tiket kereta tapi nggak ada uangnya. Akhirnya pesan sendiri mamanya. Kok kayak anak kecil aja gitu. Terus akhirnya pas di kereta aku lapar. Mamanya nggak ada uang lagi untuk tiket kereta. Udah akhirnya sampai apa tuh Sampai di namanya? tempat? Di stasiun? Bukan. Gimana? Di kereta. Di kereta? Iya. Lapar. Akhirnya sampai Nggak ada lagi duitnya. Nggak ada lagi uangnya. Terus? Sampai Cerita muter aja di situ ya? Saya lagi menikmati. Terus sampai dikasih sama orang di keretanya. Oh, Itulah ya. masinis apa siapa yang ngasih? Ya. Penumpang juga? Bukan. Petugas yang di kereta. Oh. Nah, kira udah nyampe. Terus pernah juga jalan dari halte busway Monas sampai Gambir. Sampai Gambir jalan kaki? Iya. Ya ampun, jauh loh itu. Monas sampai Gambir mah dekat atau Ki? Masa sih? Kayaknya nggak tahu Monas sampai Gambir mah dekat. Ini di mana sih? Dekat. Iya. Ya ampun. Kamu kesannya, Monas sampai Gambir, wah jauh sekali. Dekat. Ya ceritanya kan dia udah sedih, kita bantu dong. Sedih aku jauh sekali. Jadi kamu jalan kaki pada saat itu? Iya. Terus aus nggak? Enggak. Nggak ngeluh sama mama panas apa segala macam? Enggak sih, waktu itu sempet juga ditolong sama polisi. Polisi. Kenapa ditolong polisi? Hah? Karena kasihan aja polisinya mungkin. Ditolong apaan? Ditolong diajak sama dianya. Diajak sama polisi? Sampai ke Gambir. Oh itu tumpangin gitu. Naik Tadi mobil naik katanya motor. jalan kaki ke Gambir. Nah, taruh pikir-pikir dulu. Lumayan agak, Rumit ya cerita Anda, rumit ya. Ini masalah lebih berat dari negara loh Pak. Ya ketawa. Jadi dari Gambir terus ketemu polisi. Terus? Yang jalan kaki ke Gambir siapa? Dua-duanya. Sama polisinya? Lah, sama mama. Katanya dianterin polisi. Iya. Taruh. Lu aja yang nanya. Jangan emosi dong Pak, ini kan ada anak-anak lagi cerita, harus kita dengarkan. Cerita anak ini gak akan terulang lagi. Nangis. Terus gimana? Tunggu, saya masih break dulu nih. Ini seru loh ceritanya. Biar ntar kita lanjut. Ini masih ada panjang ceritanya, akan berputar di situ saja. Setelah ini saya akan mengundang seorang anak juga yang penuh inspirasi dan sangat memberikan inspirasi pada Anda, karena Anda harus lihat bintang tamu saya setelah ini siapa dan mengapa bisa memberikan inspirasi walaupun dia masih kecil. Jangan kemana-mana, tetap di kita. Tadi saya lagi break, saya baca Twitter. Banyak yang nanya, ini nggak salah bintang tamu Oki Lukman terus. Hah? Saya juga begitu.
gitu Emang Mas nggak Nikoli. bosen, ya kan? Mereka tuh nggak tahu gitu loh. Mereka tuh ngomong ini nggak salah Oki Lukman terus emang nggak bosen. Mereka nggak tahu murah ajar mah. Mereka nggak tahu Oki itu murah. Ya. Kalau di hitam putih bantu saya soalnya. Ya, semua juga udah tahu kalau saya cewek murahan. Ya, kenapa Oki terus? Soalnya Oki ini kalau bintang tamunya inspiratif bisa sangat membantu karena dari sisi seorang wanita yang keibuan. Aduh, enggak lah. Karena saya setiap kali diundang di hitam putih ini sebuah kehormatan. Jadi saya selalu menyempatkan dan iya bilang sama kakak saya, manajer saya ya, karena ketemu dengan seorang Deddy Corbuzier itu pasti selalu membawa pulang dengan banyak sekali apa yang namanya masukan, terus bisa tukar pikiran dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Sebentar kamu di sini. Makasih banyak. Oke, lanjutin ceritanya. Tapi saya mau nanya sama mama kamu aja. Kalau sampai mama kamu ditanya, muter juga, mending pulang dua-duanya. Coba, tante mana tante? Tante, apa kabar tante? Oke, baik. Cuman bertiga. Apa kabar? Itu katanya sampai lapar. Bandung ya, mau pas-pasan. Lebih dekat tante Maya. Bolak-balik Bandung Jakarta. Itu hanya untuk casting doang. Nah waktu itu setelah casting kita pulang, turun di Gambir di stasiun Monas, halte busway. Kita jalan dong dari nerusin masuk ke Monas itu kan jalan jauh, lumayan jauh sih ya kalau untuk jalan kaki. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Pokoknya sampai dia tuh kehausan, tapi nggak pernah ngeluh yang capek atau gimana. Kita jalan sampai jalan gitu. Akhirnya ada yang patroli yang Monas itu kan, yang kayak penjaga di situ. Dia kasihan lihat kita lagi jalan. Kenapa Bu kecapean? Karena kita ngejar kereta api yang jam 5 sore itu. Akhirnya dianterin lah sampai pintu gerbang Gambir. Pak polisi nih ya? Ya bukan Petugas polisi, yang jaga petugas itu, yang patroli, di patroli. Monas itu. Petugas di Monas itu dianterin naik apa itu? Pakai mobil yang kayak patroli di Wow, itu kita harus tepuk tangan dulu tuh untuk petugas penjagaan Monas itu ya. Luar biasa ya. Sampai pintu Gambir. Akhirnya udah kita beli tiket pulang, dia kelaparan. Cuman ongkosnya udah sampai tiket pulang doang. Untuk pulang dari stasiun Bandung ke rumah pun kita masih udah nggak punya lagi gitu. Dia kelaparan, kita pun udah nggak punya duduk karena udah kepenuhan kan, kereta api itu udah penuh banget. Kita tuh duduk di pinggiran kereta itu yang di bawahnya itu karena Maaf, kalau duduk di pinggiran kereta di bawah, keretanya jalan, dianya enggak. Iya, maksudnya di bawah. Di dalam kereta, di bawahnya gitu. Ya bukan di pinggiran kereta dong. Iya benar juga itu. Cari polisinya aja deh kalau gitu Pak cerita. Si kondektur keretanya kasihan, dipindahin lah ke restoran, suruh duduk di restoran gitu. Dia namanya anak kecil, kita kelaparan kan. Dia udah nyium-nyium wangi nasi goreng, udah lapar gitu. Akhirnya si penjaga restoran tuh kasihan. Lapar ya Bu ya? Iya sih, tapi nggak apa-apa. Dikasih lah nasi goreng itu sepiring. Gratis. Iya, aku bilang, aduh ini bayar nggak ya? Akhirnya Karena bayar kita nggak? udah nggak punya uang. Pas Mas berapa ya? Aku udah ketakutan aja. Akhirnya nggak usah, itu gratis kok Bu buat Mas, ibu. saat itu ibu nanya nggak itu nasi goreng kapan? Nggak nanya nasi goreng Nggak apa? nanya ya? Iya, Karena iya, udah iya. tahu itu anakku kelaparan. Oh, oke, tapi gratis tuh dikasih ya? Gratis itu Oh, dikasih. itu kita juga harus tepuk tangan tuh buat si Ya, petugas restoran itu ya. Lalu, kenapa kita harus tepuk tangan dulu? Ya? Kan sekarang kita petugas restorannya nggak ada, sama patrolinya juga nggak ada. Siapa tahu lagi nonton. Iya. Kan bisa aja dia nonton terus ingat terus nagih, bisa. Aku nagih, nggak usah nagih. Wah, udah jadi artis nih, nasi goreng nggak bayar waktu itu. Kan bisa Dia gitu. tahu rumahnya. Oh, nggak tahu rumahnya. Iya, iya. Tapi Ibu, ayahnya kemana? Ayah suami di mana? Papanya ada lagi kerja, dia sebagai driver ya. Dia kerja di agensi driver. Oh, Jadi, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, berarti sekarang bisa dibilang bahwa Reva ini mencari uang bisa jadi tulang punggung juga dong, bisa membantu juga. Ya alhamdulillah ngebantu juga. Membantu gitu. keluarga. Iya, Ya? membantu Oke. Orangnya ada, boleh ditepukin. Iya betul. Ini jadi mengingatkan saya masa lalu juga loh. Kenapa? Masa Dulu lalu bapak kenapa? saya juga seorang driver ya.
Kenapa lagi sih? Belum waktunya nangis. Maaf, siapa tahu mau nangis. Dulu bapak saya juga seorang driver. Ternyata anak seorang driver bisa jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih mampu mengekspresikan diri sehingga bisa sampai saat sekarang ini. Daripada drivernya ya? Ya bukan, karena hasil kerja keras dari seorang driver dan kerja keras dari seorang ibu yang tanpa mengenal lelah. Jadi mudah-mudahan Reva nanti bisa jauh lebih baik dari Kak Oki ya. Amin. Tapi itu dia itu, mungkin intinya satu ya, bahwa siapapun Anda, pekerjaannya apapun ya, tapi cita-cita tidak boleh terhalang karena Anda merasa tidak mampu ya. Iya. Biasanya kan orang kalau misalnya anak orang kaya gitu ya, wah ini enak nih masa depan gampang gitu ya. Dan mungkin gara-gara itu akhirnya jadi lengah. Iya. Akhirnya menjadi lengah karena semua fasilitas tercapai gitu. Kalau ngomong begitu, saya juga bukan dari, nah ini kalau ngomong tentang driver. Ayah saya datang pertama kali ke Jakarta supir mikrolet tuh. Oh iya. Jadi benar-benar akhirnya dia kerja dan sukses sih, tapi benar-benar mulainya dari nol. Jadi siapapun Anda jangan merasa bahwa kalau orang tua Anda tidak mampu, maka cita-cita Anda dibatasi oleh ketidakmampuan itu. Bisa menjadi apapun ya. Ini adalah contoh hidup ya. Luar biasa. Oke, tapi ini ada satu yang menarik nih. Jadi ini ada seorang anak yang sangat amat berprestasi. Lu katanya mana sekolah ya? Ini berprestasi di sekolah, ya. Tapi anak ini juga memiliki perbedaan karena ada kekurangan pada kedua tangan dan kakinya. Tapi itu tidak menghalangi dia untuk tetap bersemangat mengejar cita-cita. Mengejar cita-cita. Kita lihat dulu, ini adalah gambarannya. Silakan. Tadi lihat sampai mandi sendiri, ngancing baju sendiri, dan naik sepedanya ngebut tadi. Naik sepedanya ngebut lagi ya. Main volley itu amazing banget. Itu luar biasa ya. Jadi bisa ngebut juga naik sepeda. Oke, kita panggil aja ya langsung ya. Ini adalah Ahmad Ripai. Ahmad. Hai. Apa kabar? Ahmad, apa kabar? Oke. Silakan Ahmad. Duduk sini, Ahmad. Iya. Senyum dulu lah, Mat. Untuk yang di rumah, Mat, senyum coba. Ganteng banget senyumnya. Ini luar biasa nih, Ahmad. Tadi Om sama Tante ngeliatin video kamu bisa seperti itu tuh luar biasa banget. Itu yang ngajarin siapa, pakai sepatu dan sebagainya, siapa itu awalnya? Sendiri aja. Sendiri aja. Dan kalau pakai baju segala juga sendiri? Iya. Ada kesulitan nggak, Mat? Nggak ada. Nggak ada? Lancar aja semuanya ya? Iya. Lancar semuanya. Oh. Ahmad tadi Om melihat nih pada saat nulis ya, tulisan Ahmad bisa rapi banget, bagus banget tulisannya. Itu pertama kali yang ngajarin nulis siapa? Sendiri juga? Begitu diajarin di sekolah, terus Ahmad praktekin di rumah langsung ya? Iya. Jadi nggak ada apapun yang tidak bisa dilakukan ya? Iya. Terus kalau olahraga kayak main volley juga bisa berarti ya? Bisa. Juga bisa? Oke. Nah ini ya, lihatnya bahwa ternyata mungkin ketika kekurangan itu akhirnya orang merasa tidak bisa karena dia berpikir sudah tidak bisa gitu ya. Ahmad ya tadi ditanya nggak ada kekurangan dan sebagainya. Dan dia terlihat kayak nggak ada masalah, bahwa semuanya baik-baik saja, dijalankannya juga dengan baik ya, Mat ya. Nah ini oke, tanya dong nilainya di sekolah berapa? Berapa, Mat?
Sukanya pelajaran apa di sekolah? Indonesia. Bahasa Indonesia. Berapa nilainya di sekolah? 90 atau 100. 90 sampai 100. Kenapa sukanya pelajaran bahasa Indonesia? Kenapa? Puisi. Suka puisi. Suka puisi. Coba, ada puisi yang pernah Ahmad buat nggak? Bikin sendiri gitu, karya ciptaannya Ahmad gitu? Pernah? Nggak ada, belum ada. Atau puisi apa yang paling Ahmad suka? Tentang ibu. Tentang ibu? Tentang ibu. Oh, ingat kata-katanya apa? Ada yang Ahmad ingat nggak? Kata-katanya seperti apa? Nggak ada. Nggak ingat ya? Oke. Puisi tentang ibu ya. Ahmad ibunya ada di mana sekarang? Di Arab. Di Arab. Oh, ibu ada di Arab. Jadi Sama ayah berarti ya? Ahmad dengan ayah? Enggak, sudah meninggal. Oh, ayah sudah meninggal. Oke, berarti tinggal dengan keluarga lah. Berarti tinggal dengan keluarga. Oke. Nah, Ahmad, kalau Ahmad sekarang Om mau tanya, kalau sudah besar nanti Ahmad punya cita-cita menjadi apa? Pemain bola. Pemain bola. kenapa Mat kok jadi pemain bola Mat? Kenapa Mat? Kenapa? Suka sama olahraga bola? Saya suka. Siapa idolanya pemain bolanya? Ojil. Ojil. Tapi- Tahu nggak dari mana Ojil? Oh, dari dulu tuh dia main bola tuh. Lalu, kok jadi itu sih dari dulu orang ditanya pemainnya dari mana asalnya? Kok dari dari apa? Dari dulu. Oh, dari dulu. Iya. Kenapa jawabnya itu? Dulu tuh nama kota di sebelah Zimbabwe, nggak tahu kan kamu? Tapi ini yang saya mau bahas nih ya. Saya berani yakin Anda semua yang ada di sini yang nonton di studio ataupun Anda yang nonton di rumah, ketika saya bertanya pada Ahmad, kalau sudah besar cita-citanya ingin jadi apa? Saya berani yakin bahwa tidak ada satupun dari Anda semua yang berpikir dia akan mengatakan jadi pemain bola, ya tidak? Iya. Karena kenapa? Karena biasanya kita ketika melihat, kita akan berpikir, kita akan mencocokkan sesuatu apa ya yang kira-kira bisa dia lakukan kalau sudah besar. Ya kan? Oh, mungkin kerja di mana, mungkin kerja di mana. Tapi buat seorang Ahmad, itu ternyata tidak jadi batasan loh. Betul sekali. Tidak jadi batasan. Dan jangan pernah meremehkan anak yang seperti Ahmad ini. Oh, iya. Justru kekurangan bisa jadi kelebihan yang luar biasa buat Sangat diri. luar biasa. Salah satu pemegang Nobel terbanyak yang menciptakan teori black hole dan sebagainya, Stephen Hawking, ya kan, itu hanya kepala doang yang bisa bergerak. Iya. Dan dinyatakan sebagai orang terpintar di dunia saat ini. Iya. Itu luar biasa. Jadi tidak ada halangan. Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ya. ada halangan. Tapi Oke. Ahmad pernah merasa minder atau gimana sama teman-teman nggak Mat? Enggak. Enggak. Senang aja ya Mat, bersyukur aja atas apa yang udah Ahmad dapat ya. Iya. Dari Allah ya. Iya. Luar biasa. Tapi Ahmad di sekolah ada nggak Ahmad teman-teman yang ngatain Ahmad, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya sayang sama Ahmad ya. Iya, saya. Semuanya ya, oke. Itu juga sangat membantu tuh bahwa pembulian tuh harusnya tidak ada ya, karena dukungan pasti harusnya dari sekitar. Lingkungan karena yang paling itu sangat penting. amat membantu. Oke, kita akan lanjut lagi nanti, ini sangat amat luar biasa Ki ya. Ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kalau Anda mengikuti Hitam Putih dari tadi, Ahmad mengatakan cita-citanya menjadi seorang pemain sepak bola ya, dan saya mengatakan saya berani bertaruh Anda semua yang di studio dan di rumah pasti tidak akan berpikir cita-cita Ahmad sebagai pemain sepak bola karena kekurangan dimiliki. Nah, ini saya memegang raportnya Ahmad nih. Saya mau bacain sedikit tentang raportnya ya. Yang pertama, sikapnya B, kerajinan B, kebersihan dan kerapian B, izin sakit 0. Beda banget sama rapat anak-anak sekarang ya. Ini yang di rumah banyak banget yang ketampar kayaknya. Langsung ibunya nonton. Oke, pendidikan agamanya 75, ya. Pendidikan kewarganegaraan 80, bahasa Indonesia 78, matematika 78, IPA 79, IPS-nya 79, seni budaya dan keterampilannya 80. Bahasa sastra Sunda 79, bahasa Inggris 77, pendidikan jas. Ya, apa olahraganya? Main bola. Main bola.
Paling suka main bola. Yang lain apa? Volley apa segala gitu main juga? Main juga. Main juga ya? Iya. Wah, main apa olahraganya? Basket. Hah? Basket. Basket? Iya. Oh, nggak asik. Kepala Om kok sama kayak basket? Oh, beda. Oh, beda. Beda apanya? Beda. Kalau basket dipegang gini, tung, mental. Lu pegang gini, tung, gua pukul. Berarti yang mental bukan bolanya ya, mental dianya. Dia mental. Om Deddy, tadi Ya. ada satu pesan dari temen aku, namanya Nadia nih. Oh, pasti jelek tuh. Terus? Nah, betul. Betul Kau ya? tahu? Terus? Nah, terus dia bilang kayak gini, Pak, kok Om Deddy botak ya? Kan jelek gitu. Oh, ya. Kenapa mau ditepokin? Tuh orangnya tuh. Yang mana? Tuh. Oh, dia bilang botak jelek. Iya. Oh, nggak apa-apa, itu pasti trauma masa lalu. Tapi di sini saya ada guru dari Ahmad. Mana guru dari Ahmad ada di sini? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Oke, Anda guru apa, Pak? Sudah nyala. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Guru apa, Pak? Guru olahraga. Guru olahraga. Iya. Oke, gimana nih Ahmad olahraganya kok bisa 90 nih? Iya, alhamdulillah dan terima kasih terlebih dulu kepada semuanya. Ternyata Ahmad ini selain daripada sifat kekurangannya, di balik itu banyak kelebihannya gitu ya. Dan saya lihat dari mulai masuk sekolah, Ahmad itu di dalam olahraganya udah mulai tumbuh dan semangatnya sangat baik sekali, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Dan dalam pelajaran olahraga sama sekali tidak punya kekurangan dibandingkan oleh murid-murid lain. Ada juga yang sama, tapi Ahmad juga yang saya lihat itu walaupun agak keterbatasan ya secara fisik, itu bagus sekali dalam contohnya bola voli gitu ya. Voli ya? Voli terus. Voli itu pakai tangan loh Iya. ya. Nggak sakit ya, Mas? Pertamanya saya juga sempat kebingungan gitu Mas Dedi ya. Nah awalnya gimana Ya, Pak? awalnya, Bapak? bagaimana caranya saya melatih anak yang cacat ini gitu. Tapi setelah saya terus mendekati ya, kadang-kadang Ahmad main ke saya mengadakan les setiap sore, dan Ahmad sangat hobi kepada belajar olahraga itu. Akhirnya alhamdulillah semakin kesini itu setiap melihat bola bawaannya dia itu pengen main gitu kelihatannya gitu ya. Dan alhamdulillah termotivasi buat teman-teman yang lain. Memotivasi teman-teman yang lain. Oke. Saya sempat dengar bahwa Ahmad itu sempat tidak mau masuk sekolah selama 2 minggu, itu benar nggak? Nah ya Pak, enggak, karena saya lihat setiap absen olahraga ada terus. Ada terus ya. Dan sesuai dengan yang dirapot itu ya, tidak ada bolosnya. Tidak ada ya, bolos emang ya. amat rajin itu, rajin Sekali. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ini luar biasa sekali ya. Gurunya yang bilang tuh bahwa main volley loh. Awalnya bingung tapi ternyata bisa main volley Dan juga. jadi motivasi buat teman-teman Ahmad di sekolah ya. Nah, jadi motivasi. Oke. Nah, saya akan mengundang. Jadi Ahmad ini tinggal dengan paman dan tantenya. Kayaknya. Saya akan mengundang pamannya. Ini adalah paman dari Ahmad yang namanya adalah Deden. Dan Pak Deden membawa sebuah kabar gembira sebenarnya buat Ahmad. Oke, silakan Pak Deden. Apa kabar Pak Deden? Alhamdulillah. Gimana habis latihan tinju tadi kayaknya ya? Bukan, ini bukan Chris John. Oh bukan Chris John. Oh saya pikir Chris John. Maaf, Pak Deden. Pak Deden. Agak mirip dengan Oh, iya, Chris iya. John. Habis Bapak ada kesansak sih. Selesai Bapak di sini. Silakan. Oke, Pak Deden katanya ada SMS. Ki, tolong bacain SMS. Ada berita apa? Oh iya, Oke, tadi saya bacain, Ki. dapat SMS dari ibunya Ahmad. Coba saya baca. Bacain Ki. Lu bisa baca kan Ki? Bisa, cuman ya pakai handphonenya aja nggak ngerti. Ki, bacain Ki. Dari ibu nih ya Mas. Pesan ibu, kamu harus rajin sekolah dan ngaji agar kamu pintar, dan juga sholat itu harus dijalankan. Pesan ibu, sayang, doakan ibu ya agar ibu selamat. Ibu sedih sayang dengar ceritamu. Ya ibu doakan kamu ya sayang. Oke, bye. Senang nggak dapat kabar dari ibu? Senang.
Senang. Mau bilang apa sama ibu? Ibu lagi nonton Ahmad. Kangen ya sama ibu, kangen. Bilang Ahmad kangen ibu. Ahmad kangen ibu. Semoga ibu sehat. Semoga ibu sehat. Doain Ahmad juga ya. Doain Ahmad juga ya. Biar Ahmad baik-baik juga di sini. Biar Ahmad baik-baik juga di sini. Jangan lupa salat ibu. Jangan lupa sholat ibu. Dan SMS itu langsung dari Arab Saudi karena Ibu Ahmad saat ini berada di Arab Saudi. Saya mau tahu nih, Ahmad kalau kangen sama ibu ngapain kira-kira? Tadi saya nanya sama Ahmad waktu kombrek. Ahmad kalau kangen sama ibu ngapain, Mat? Berdoa. Berdoa. Doanya apa? Doanya apa? Biar ibu sehat. Biar ibu sehat di Arab. Terus Semoga cepat pulang. cepet. Semoga cepat. Ahmad kangen sama ibu, pengen dipeluk ibu ya? Ya. Udah berapa lama Ahmad ibu nggak ketemu? Setahun setengah. Setahun setengah Pak ya? Sudah setahun setengah. Jadi ibunya di Arab itu kerja Pak? Kerja jadi TKW. Kerja jadi TKW. Ayah meninggal pada saat? Ayahnya meninggal waktu Ahmad umur 6 tahun. Pada saat usia 6 tahun. Iya. Anda ini paman dari mana? Dari istri saya, adiknya ibunya Ahmad. Oh begitu. Iya. Dan Ahmad tinggal bersama Anda ya Iya. berarti ya? Oke. Dan gimana nih Pak kalau saya tanya, kalau misalnya di rumah Ahmad tuh seperti apa? Ahmad tuh orangnya mandiri, Mandiri? rajin, terus ya mungkin walaupun fisiknya seperti ini, tapi dia tidak mau menyulitkan orang lain. Tidak mau menyulitkan orang lain ya? Iya. Anda sendiri ketika Ahmad tinggal bersama Anda pernah merasa ini nggak? Pernah merasa terganggu? Oh ini kok maksudnya Merepotkan. iya merepotkan, pernah nggak? Tidak juga, karena menurut saya mengurus anak yatim itu mungkin suatu ibadah. Saya mau bantu dia, mau makan, mau mandi, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Iya, dia bilang saya mau mandiri. Yang bilang saya mau mandiri siapa? Ahmadnya. Ahmad bilang gitu, Ahmad mau mandiri. Oh ya? Bilangnya gimana kata Ahmad? Emang pernah mau dimandiin gitu? Iya. Terus Ahmad bilang apa Ahmad? Nggak mau. Pengen sendiri gitu mandi. Gak mau, pengen sendiri. Kenapa sih Ahmad nggak mau menyusahkan orang lain? Pengen Ahmad ngelakuin semuanya sendiri, kenapa? Kan Ahmad bisa ngelakuinnya sendiri. Kenapa? Karena Ahmad Biar masih keren mampu ya Ahmad sendiri ya. Nih, aku balik lagi ke ibunya karena aku jujur aja bahwa mungkin Ahmad juga sulit ya untuk bisa jauh dari seorang ibu karena atas apa yang Ahmad sekarang jalan ini pasti butuh banget apa ya, dukungan ibu, kasih sayang ibu, pelukan ibu untuk bisa jauh lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Ahmad kalau ketemu ibu pertama kali Ahmad mau bilang apa? Ada ibu nih, terus Ahmad ketemu sama ibu. Ahmad bilang apa sama ibu? Pertama kali ketemu ibu, pulang pertama kali Ahmad mau ngomong apa sama ibu? Bilang jangan pergi lagi. Jangan. Jangan pergi lagi ya. Ibu pulang Bu, jangan pergi lagi karena mungkin Ahmad yang Ahmad butuhin, mungkin saat sekarang ini ibu lagi bekerja buat Ahmad, tapi saat sekarang ini yang dibutuhkan hanyalah bukan apa ya namanya ya, bukan hanya sekedar materi yang saat ini ibu cari, tapi justru pelukan ibu, kasih sayang ibu harus lebih dekat lagi sama Ahmad, dan itu mampu membahagiakan Ahmad dan justru membuat Ahmad justru lebih bersemangat lagi untuk bersekolah dan menjalani hidup.
Tapi harus diingat juga bahwa ibu ada di Arab untuk bekerja ya. Ibunya ada di Arab untuk bekerja. Dan itu juga yang membuat Ahmad juga mungkin berpikir bahwa Ahmad harus bisa mandiri sendiri ya. Harus bisa kuat sendiri. Tapi kalau ibunya pulang, pesannya sederhana. Jangan pergi lagi. Dan mana-mana tetap di Hitam. Ini banyak banget tadi saya lihat di penonton, ada ibu-ibu yang keluar air mata, Oki Jo keluar air mata, tapi ini menarik sekali gitu. Ini Bunda Dorce nonton juga. Bunda Dorce nonton juga, ngomong apa tadi? Dia sedih juga ngeliat tayangan ini, tapi mudah-mudahan ini justru jangan, sebenarnya saya malu ya kalau nangis di depannya Ahmad ya, karena Ahmad ini tegar banget gitu. Justru saya pengen melihat Ahmad ini jadi semangat, bukannya untuk inspirasi ya buat masyarakat. Karena ini bener loh, saya tuh maaf ya, saya paling kesel, maaf nih. Saya paling kesal kalau ke mall melihat anak-anak yang udah besar, yang ada lah gitu. Makanya saya sama anak saya tuh kalau ke mall tuh saya jalan, saya tenteng. Kalau capek gimana, duduk, saya bilang gitu kan. Kalau nggak gendong. Saya paling kesel kalau ke mall itu melihat anak-anak yang sudah besar, mana kelihatan banget udah gede gitu ya, tapi masih di stroller. Sering banget kan, masih didorong di stroller gitu sambil tidur. Itu aduh gimana gitu maksudnya. Dan ini yang luar biasa di Ahmad ini, saya tadi tanya-tanya juga bahwa Ahmad ini ada masalah dengan kakinya juga sebenarnya. Iya, kakinya juga nggak sempurna. Tidak sempurna ya. Kenapa kakinya baik-baik aja? Karena tutup sepatu. Ya ada kekurangan di kakinya. Dan orang lari dengan kedua tangan seperti itu dan kaki yang jadi depannya agak tidak sempurna lah, itu sulit sekali. Tapi pelajaran olahraganya 90, cita-citanya pemain sepak bola, pelajarannya 90, pendidikan agamanya itu luar biasa, benar-benar menjadi inspirasi kita semua ya. Oke, nah ini saya punya pensil, saya punya spidol dengan kertas. Saya pengen tahu nih, Ahmad coba, Ahmad tulis, Ahmad sayang ibu atau apa, coba saya pengen tahu Ahmad gimana sih kalau nulis. Coba ekspresikan nantinya Ahmad pengen mengatakan itu. Oh oke, gini aja ya. Nah, silakan. Mau pakai bantal nggak, Ahmad? Biar lebih gampang, Ahmad? Nggak. Yang mungkin ke bawahan dikit, Ahmad. Pegang ini. Ya. Nah, ini bantuin. Ini rapi banget tulisannya. Dan di kelas tadi kalau Anda lihat di VT-nya bahwa tulisan Ahmad tuh bagus banget ya. Bisa rapi tulisannya ya. Terima kasih Ahmad. Oke, terus Ahmad, kalau misalnya kamu di sekolah gitu ya Ahmad ya, misalnya lagi pelajaran gitu, ada nggak, atau di rumah ada nggak satu hal atau beberapa hal yang mungkin Ahmad mau lakuin tapi nggak bisa? Bisa semua. Nggak ada ya? Oke, jadi nulis semua ini gimana? Semua bisa dilakukan ya? Makan sendiri. Pakai sendok bisa, nggak pakai sendok bisa. Pakai sendok dengan ya kayak gitu aja. Mungkin dua itu tadi yang menggunakan dua. Dua-duanya dipakai. Minum semua. Minum. Kalau nggak pakai sendok makan juga bisa. Maksudnya? Maksudnya kan orang kampung makan nggak pakai sendok, pakai tangan. Dia bisa. Itu bukan orang kampung, orang Indonesia semua makan pakai tangan. Jadi, kita dulu, bukan masalah itu. Tapi kan kadang orang kampung, orang miskin. Nah, itu pasti kalau nggak punya sendok gimana? Makan pakai tangan. Nah, yang masalah lebih bukan punya sendok, nggak punya makanan ada sendoknya doang. Itu lebih parah lagi. Nah, dimakan sendoknya aja. Masa membuat sendok ya kan? Tapi jadi makan bisa, minum semua bisa ya? Bisa. Mandi juga tidak ada masalah ya? Iya. Mandi, oke. Apa yang, sorry oke. Sebentar, mungkin ini yang dari tadi masih jadi pertanyaan saya ya. Untuk Ahmad,
pertama kali Ahmad meyakinkan diri Ahmad bahwa Ahmad bisa melakukannya semua sendiri, itu gimana ceritanya? Pernah nggak sih Ahmad merasa marah karena Ahmad beda dari teman-teman yang lain gitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Jadi Ahmad menerima semuanya, bersyukur atas apa yang Ahmad miliki sekarang, gitu aja. Iya. Mungkin saya mau tanya seperti ini, kalau Ahmad berdoa pada Tuhan gitu Iya. ya, apa sih isi doa dari Ahmad? Apa doanya? Minta apa deh sama Tuhan? Pengen apa gitu? Ada yang mau diminta nggak kalau misalnya berdoa Ahmad? Atau udah punya semuanya yang Ahmad mau? Iya. Iya. Jadi Ahmad udah nggak minta apa-apa sama Tuhan. Ahmad bersyukur aja. Yang penting Ahmad sehat, bisa menjalankan semuanya ya. Iya. Oh, luar biasa. Karena kita aja kadang yang mungkin memiliki apa yang nggak dimiliki sama Ahmad, kita masih minta terus ya. Manusia tuh karena nggak pernah puas. Tapi Ahmad ini ternyata sudah merasa segini cukup. Dan ini adalah sebuah karunia dari Allah yang Ahmad harus nikmati dan jalani dan syukuri tentunya. Betul, tapi saya tahu yang Ahmad pingin, tapi bukan berdoa sama Tuhan ya, tapi Ahmad pingin nih ceritanya. Jadi katanya Ahmad dari dulu pingin punya bola sepak ya? Benar? Sepak bola, Om. Bukan, lu punya sepak bola sama stadion ya? Ya, Ini punya bola bolanya. sepak. Udah pasti gue yang bener. Bener nggak pingin punya bola sepak? Iya. Iya, belum kebeli ceritanya. Ceritanya kebeli sih udah, cuman ya mungkin nggak layak lah. Oh gitu. Iya. Oke. Kurang apa ya, kurang bagus mungkin kalau belinya di daerah Cianjur ya rumahnya ya. Oke. Tapi kita sudah siapin bola sepak untuk Ahmad. Ini punya kamu Mas sekarang Mas. Dan kita mau lihat, karena Ahmad biasanya kalau main bola di sekolah itu, tadi kita tanya waktu itu tanya, Mat kalau main bola sama siapa sih? Sama teman saya, siapa namanya? Ihsan katanya. Main bola bareng sama Ihsan. Kalau gitu sekarang kita panggil Ihsan ya, kita lihat ya, main bolanya bagaimana. Ayo. Ayo Mat, coba Mat, siapa yang lihat Mat? Main bola Mat, gimana Mat? Oke, coba pengen lihat. Tendangannya tinggi sekali Ahmad. Ya Ihsan mengocek dan tendang Kak Ihsan. Kak Ahmad ya Ahmad. Ya go. Ihsan. Wah. Mudah-mudahan Ahmad jadi pemain bola beneran. Jadi pemain bola beneran, kita doain aja pokoknya pasti bisa lah ya. Oke, jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Ternyata bola yang tadi Bapak berikan ini pengen sekali Ahmad kalau Deddy Corbuzier menandatangani. Abu yang benar. Iya, Mat? Iya. Iya. Benar. Silakan. Buat Ahmad. Buat Ahmad. Tulisannya gini. Jangan biarkan orang lain mengatakan kamu tidak bisa. Iya. Yes. Bentar. Nama gue ditendang-tendang dong.
Bukan, jadi setiap kali mau main dia ingat atas kata-kata yang Bapak tulis. Nah, Ahmad, yang biarkan orang lain mengatakan kamu tidak bisa, Deddy Corbuzier. Dia. Gak gitu. Mungkin bola ini yang ada tanda tangan Pak Deddy Corbuzier mengantarkan Ahmad untuk bisa menjadi pemain bola yang sebenarnya. Saya minta putih beliin satu lagi ya. Ya, beliin satu lagi ya. Yang ini buat disimpan ya. Ini simpan, beliin satu lagi. Oke. Nah. Nggak bisa gitu dong. Kenapa? Kan namanya tanda tangan. Itu hanya tulisan. Ya kan? Iya. Nah, Yang bilang foto siapa? emang Udah deh, masih mending minta tanda tangan daripada capala gimana? Iya, benar. Oke. Tapi Ihsan juga selalu nemenin Ahmad ya main bola ya. Katanya ini ada teman sahabat karibnya Ahmad juga, buat Ihsan juga, dan buat Ahmad Om juga punya kado buat Ihsan. Oh, karena Ihsan selalu menemani Ahmad. Karena harus diingat ya, kita sebagai sahabat juga, sebagai orang-orang di lingkungan, kita harus terus memberikan semangat yang luar biasa ya pada teman kita Ahmad, dan juga buat kamu. Dibuka Ihsan. Coba pegang. Ya. Ihsan buka Ihsan. Coba Ihsan apa kadonya dibuka. Ya. Wah, alat tulis, ada buku, ada tempat pensil, ada penggaris dan juga ada tas. Jadi nanti kalau pergi ke sekolah sudah punya alat. Biar lebih bersemangat sekolahnya sama. Wah, ini kembar ya jadinya ya. Wah, namanya juga sahabatan, tasnya sama, bukunya sama, juga tempat pensilnya sama. Belajar yang semangat ya Ahmad ya. Ihsan, Om mau tanya nih, Ahmad di sekolah gimana sih? Keren? Baik. Main bolanya jago nggak? Jago. Beneran jago tuh. Oh ya, sama teman-teman yang lain gimana? Jago siapa? Jago Ahmad main bolanya. Satu, kenapa Ihsan mau main sama Ahmad? karena sahabat. Karena sahabat. Karena Ihsan sayang sama Ahmad ya. Mau sampai kapan mainnya jadi sahabatnya? Selamanya? Selama. Ahmad, ini kan banyak nih teman-teman yang nonton Ahmad di TV nih ya. Banyak anak-anak yang males belajar, males sekolah gitu. Beneran nih Mat, banyak yang males belajar, males sekolah. Kenapa Bapak nengoknya ke Reva? Gue ngasih tahu ya, banyak yang males belajar, males sekolah gitu. Apa sih? Banyak yang males belajar, males sekolah tuh banyak banget. Nah ceritanya nih kalau misalnya Ahmad nih ngomong ke adik-adik yang lain nih, gimana supaya adik-adik nggak males? Kok Ahmad nggak males, kenapa? Mau bilang apa sama adik-adik di rumah? Sama teman-teman mau bilang apa? Ya, teman-teman. Teman-teman harus rajin belajar dan sekolah. Agar? Kenapa? Supaya? Supaya apa rajin belajar, rajin sekolah? Agar supaya pintar. Pintar dan cita-citanya jadi tercapai. Cita-citanya tercapai. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini ya. Kita bisa memberikan inspirasi buat masyarakat yang menonton. Buat Anda di rumah juga terima kasih sudah menonton Hitam Putih. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah apa ya? Bukan cuma inspirasi, tapi ini apa ya? Contoh pelajaran. Iya, jadi saya pengen ngomong satu hal, bahwa jangan pernah memandang sebelah mata atas anak-anak spesial seperti Ahmad, karena justru dari Ahmad dan anak-anak lainnya yang seperti Ahmad ini, kita banyak belajar, kita banyak lebih bersyukur, dan kita bisa menjadikan contoh hidup yang bermanfaat. Oke, luar biasa. Kita bisa belajar justru ya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang bisa kita belajar. Dan ini adalah Ahmad yang sebenar-benarnya ya. Ini adalah kisah dari kehidupan Ahmad yang sebenar-benarnya. Saya akan tutup saja dengan satu hal, bahwa kalau Anda memiliki kekurangan dalam hidup Anda, apapun itu, Anda harus ingat satu hal, bahwa ketika Anda memiliki kekurangan, kesuksesan akan terasa berkali-kali lipat. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.